Dai Luoli menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu. Bukankah sudah saya katakan sebelumnya bahwa dia sangat misterius? Dia hanya dapat menemukan saya tidak dapat menemukannya. Dia bahkan tidak pernah membiarkan saya melihat penampilannya yang sebenarnya. Ayah, tentunya dia bukan orang jahat, kan? Petik 2. Dai Hao mengangguk dan tertawa getir. Tentu saja dia bukan orang jahat. Saya tahu orang yang Anda bicarakan ini. Dari deskripsi Anda tentang dia harus menjadi orang yang menyelamatkan saya 2 kali sekarang. Jadi ternyata dia adalah gurumu, tidak heran. Mungkin dia menyelamatkan saya karena kamu. Tidak hanya orang ini misterius, tetapi dia juga sangat kuat. Jika guru Anda menemukan Anda lagi, Anda harus membantu saya mengucapkan terima kasih kepadanya. Jika dia mau, aku bahkan ingin mengucapkan terima kasih kepadanya secara langsung. Petik 2. Dia menyelamatkan hidupmu 2 kali. Dai Luoli terkejut. Meskipun dia tidak percaya bahwa pria misterius yang disebutkan ayahnya adalah kakak laki-lakinya sendiri, dia masih percaya bahwa Huo Yuhao mampu menyelamatkan ayahnya 2 kali. Kakak, mengapa kamu harus seperti itu? Mengapa kamu tidak mau bersatu kembali dengannya? Tanda tanda hubung. Huo Yuhao secara alami tidak akan bersatu kembali dengan Duke Harimau Putih. Dia tidak akan melakukannya sebelum dia percaya dia cukup kuat. Pada saat dia mencapai kota Shrek, itu sudah siang. Rekonstruksi Shrek City sedang berjalan lancar. Dari jauh, banyak pekerjaan konstruksi dapat dilihat, terutama pagoda roh, yang berada di dekat Great Stardew Forest dan menjalani konstruksi megah. Huo Yuhao bahkan tidak kembali ke Sekte Tang terlebih dahulu, tetapi segera pergi ke Akademi Shrek. Dia ingin meneruskan informasi itu kepada Penatua Xuan agar dia membuat keputusan. Meskipun dia adalah salah satu anggota Paviliun Dewa Laut, Huo Yuhao tidak terbang langsung ke akademi. Dia berhenti di luar gerbang sebelum berjalan cepat ke akademi. Sudah waktunya pelajaran sekarang, akademi kosong. Setelah melewati patung-patung para anggota Seven Monsters dan segitiga emas Shrek generasi pertama, Huo Yuhao tiba di tepi danau-danau Dewa Laut. Saat itulah dia naik ke udara sebelum menaiki ombak menuju Pulau Dewa Laut. Perluasan kota Shrek adalah hal yang baik untuk Akademi Shrek. Selain itu, hubungan antara Shrek dan Great Stardew Forest belum pernah terjadi sebelumnya harmonis karena pagoda roh, meskipun gelombang buas telah menyebabkan kerugian besar bagi kedua belah pihak. Sudah berbulan-bulan sejak siswa dari Akademi Shrek memasuki hutan untuk berburu binatang buas. The Great Stardew Forest sangat senang dengan hal ini. Bagi mereka, ini adalah demonstrasi dari ketulusan Akademi Shrek. Tentu saja, lebih banyak siswa memperoleh roh melalui pembentukan pagoda roh dan di bawah kerjasama kedua belah pihak. Tanpa ragu, mereka adalah penerima manfaat terbesar dari pagoda roh. Saat ia melangkah ke Pulau Sigat, rasa keakraban menyapu Huo Yuhao. Udara segar mengurangi kecemasannya. Sangat menyenangkan bisa kembali ke rumah. Akan lebih baik jika Donger masih ada. Jika Donger ada di sekitar, dan tidak ada lagi kebencian, aku bisa tinggal bersamanya di pulau ini. Hari-hari kita akan sangat bahagia. Donger, Donger. Tiba-tiba, mata Huo Yuhao melebar. Dia tidak bisa percaya ketika dia melihat ke depan, dan tubuhnya mulai bergetar tak terkendali. Ini, seorang wanita muda berjalan ke arahnya. Matanya biru pucat, dan bulu matanya panjang dan keriting. Dia sangat ramping, dan rambutnya yang panjang dan berwarna biru muda mengalir di belakang tangannya. Dia mengenakan gaun putih yang menonjolkan penampilannya yang menggairahkan. Dia tampak seperti seorang dewi. Donger, seru Huo Yuhao. Saat dia sangat gelisah, suaranya terdengar sangat tinggi. Detik berikutnya, Huo Yuhao menggunakan teleportasi instannya dan muncul di depan wanita muda ini. Dia membuka lengannya dan memeluknya erat-erat. Huo Yuhao tidak menyangka akan melihat Wang Donger lagi dalam keadaan dan pada saat seperti itu. Semua kekhawatiran dan kecemasannya lenyap pada saat ini. Semua emosi dan kerinduannya meletus. Air matanya mengalir tak terkendali, dan penglihatannya sudah kabur dari semua air mata. Wanita muda itu berdiri di tempatnya. Dia sepertinya tertegun oleh pelukan tiba-tiba yang dia terima. Donger, Donger,
Donger, air mata Huo Yuhao menetes ke atas dan melepaskan rambutnya yang biru bergelombang. Mereka sepertinya menambahkan cahaya untuk itu. Apakah kamu ingin mati? Sebuah suara malu terdengar. Segera setelah ini, Huo Yuhao merasa seolah-olah orang yang dipeluknya berubah menjadi gunung berapi aktif. Dia melepaskan kekuatan besar dan membebaskan diri dari pelukannya. Setelah ini, Huo Yuhao melihat kemarahan di matanya. Tangannya yang kurus dan ramping meraih dadanya. Huo Yuhao secara tidak sadar menggunakan Ghost Shadow Memblexing Track-nya untuk menghindari kekuatan menakutkan yang datang ke arahnya. Pada saat yang sama, dia menggunakan tangannya untuk menghalangi di depannya. Bang! Kekuatan jiwa yang kuat dilepaskan. Huo Yuhao merasakan aura cahaya penuh dengan kekuatan menyapu ke arahnya. Rasanya seperti ombak besar menerjang di depannya. Setelah ia bergabung dengan Wang Qiwer sebagai pengorbanan, ia mewarisi sebagian dari kekuatan naga emasnya. Namun, dia masih dipaksa mundur lebih dari 10 langkah, karena dia tidak siap untuk telapak tangan Wang Donger. Sebuah celah terbuka di antara mereka, dan Huo Yuhao sedikit terkejut. Dia tidak bisa percaya bahwa Wang Donger telah membuat langkah melawannya. Dia mengenakan ekspresi sengit di wajahnya, dan cincin jiwanya bangkit dari kakinya. 6 dari mereka berkulit hitam dan 1 berwarna merah. Dia memiliki 7 cincin jiwa dengan warna yang sulit dipercaya. Namun, Huo Yuhao tidak heran dengan cahaya dari cincin jiwanya. Dia tampak mabuk saat menatapnya. Dia tidak berkedip sama sekali, dan air mata masih mengalir dari wajahnya. Wanita muda itu juga terkejut ketika dia melihat air mata di wajahnya. Tetapi ketika dia melepaskan jiwa bela dirinya, sepasang sayap naga besar terbuka di belakangnya. Warna sayap naganya sangat menyilaukan. Ada cahaya biru terang di dekat punggungnya yang memanjang ke samping. Saat meluas, perlahan-lahan berubah dari biru menjadi emas. Tepi sayap naganya sangat aneh, mereka bergelombang seperti sayap kupu-kupu, dan juga memancarkan cahaya keemasan redup. Ada tanda trisula emas terang di dahinya, yang mulai berkedip. Dia tumbuh sedikit lebih tinggi, dan aura dominannya mengubah ruang di belakangnya menjadi lautan emas kebiru-biruan. Dia sudah mengangkat tangan kanannya ke arah Huo Yuhao. Wajahnya sangat dingin, dan ada pandangan malu di matanya. Jelas bahwa dia marah bahwa Huo Yuhao telah memeluknya sebelumnya. Dia bahkan merasa bahwa dia sedang diperas sekarang, yang membuatnya merasa aneh. Cahaya emas keemasan yang kuat terbentuk di telapak tangannya, dan cincin jiwa keduanya menyala. Lampu emas kebiruan yang mempesona mengadopsi bentuk pusaran air, dan rasa penindasan yang mengerikan langsung mengunci tubuh Huo Yuhao. Huo Yuhao menjadi lebih jernih ketika dia mengalami tekanan berat ini. Saat dia melihat mata wanita muda itu, dia bergidik. Kamu bukan Donger. Dia yakin bahwa Wang Donger tidak akan menatapnya seperti ini. Saat dia berbicara, wanita muda itu telah menamparkan tangan kanannya ke arahnya. Sebuah bola cahaya emas kebiruan yang menyilaukan membawa suara auman naga bernada rendah melonjak ke dadanya. Saat bola cahaya emas kebiruan ini dilepaskan, cahaya emas kebiruan di belakangnya juga melonjak dan berubah menjadi seberkas cahaya yang tak terhitung jumlahnya yang menekan Huo Yuhao dari segala arah. Rasa menahan diri yang kuat melanda Huo Yuhao. Dia sangat kuat. Dia jelas bukan Donger. Namun, saya bisa merasakan jejak Donger dalam kekuatannya. Sementara dia memikirkan hal ini, Huo Yuhao juga bergerak. Dia juga mengangkat tangan kanannya. 3 cincin jiwa merah dan oranye miliknya bersinar terang. Cincin jiwa pertamanya melintas, dan tangan kanannya ditutupi kristal es berlian. Setiap kristal bersinar sangat terang, membantunya memblokir bola cahaya kebiru-biruan. Saat bola cahaya menyentuh tangan kanan Huo Yuhao, seberkas cahaya dibelokkan oleh kristal es ke segala arah. Hanya sebagian dari mereka yang berhasil melawannya. Kristal es berlian dengan cepat menyebar ke seluruh tubuh Huo Yuhao, menghalangi penindasan dan gelombang kejut yang datang saat bola cahaya emas kebiruan pecah. Itu adalah keterampilan jiwa pertama dari Ice Empress Scorpion, Ice Empress Armor. Lapisan cahaya biru suram juga dilepaskan dari tubuh Huo Yuhao, mencegah pengekangan memengaruhi dirinya. Apa? Wanita muda itu terkejut bahwa serangannya tidak memiliki banyak efek. Matanya berkedip lagi,
dan lampu-lampu dari cincin jiwanya yang lain juga mulai melonjak. Berhenti. Kami mungkin memiliki kesalahpahaman, Huo Yuhao berkata dengan tergesa-gesa. Apakah wanita muda ini adalah Donger atau tidak? Bagaimana dia rela menumpangkan tangan padanya? Wanita muda itu sedikit menarik cahaya kebiru-biruannya, tetapi dia masih tampak tidak ramah seperti sebelumnya. Kesalahpahaman. Beraninya kau melanggar aku dan mengklaim itu salah paham. Petik 2. Suaranya renyah dan menawan. Namun, dia memang terdengar berbeda dari Wang Donger. Dia lebih sombong dari Wang Donger, dan dia juga lebih dingin. Namun, mereka sama-sama manis. Huo Yuhao terlalu akrab dengan Wang Donger, jadi dia bisa membedakan di antara mereka. Huo Yuhao tertawa getir. Maaf, aku mungkin salah mengenali kamu. Anda terlihat sangat mirip teman saya. Itu sebabnya saya. Wanita muda itu masih geram. Bisakah kamu memelukku kapan saja kamu mau hanya karena aku terlihat seperti dia? Saya tidak percaya ada orang yang mirip saya. Sejak saya datang ke akademi menjijikkan ini, banyak orang mengatakan kepada saya bahwa saya terlihat seperti seseorang. Tapi saya adalah saya. Sisanya baik-baik saja. Mereka hanya berkomentar bahwa saya terlihat seperti orang itu. Tetapi Anda telah menyinggung saya dan bahkan memeluk saya. Jika saya tidak memukul Anda hari ini, saya tidak akan ditenangkan. Saat dia berbicara, cahaya emas kebiruan dari tubuhnya menjadi lebih kuat, dan dia mengangkat tangan kanannya ke arah Huo Yuhao lagi. Hei, ini benar-benar kesalahpahaman. Huo Yuhao juga bingung. Dari rinciannya, wanita muda ini memang bukan Wang Donger. Namun, mereka terlihat terlalu mirip. Wang Qiwer dan Wang Donger telah menjadi lokalikes karena kemampuan transformasi Wang Qiwer sebagai kaisar binatang yang menguntungkan. Namun, ada apa dengan wanita muda ini? Dari rambutnya yang panjang dan bergelombang, tidak salah untuk mengatakan bahwa dia tampak seperti Wang Qiwer. Ingat, namaku Tang Wutong. Wanita muda itu berteriak dan mengarahkan jari-jari kakinya ke tanah. Di belakangnya, sepasang sayap naga terbuka, dan dia diangkat ke udara. Cincin jiwa pertamanya bersinar, dan sayapnya berkibar. Lengkungan yang dia ciptakan saat sayapnya bergerak langsung bersinar dengan cahaya keemasan yang kuat. Cahaya keemasan seperti air, dan aura tajamnya menyebabkan suara merobek di udara. Saat dia mengepakkan sayapnya, dia menyerbu menuju Huo Yuhao. Kata-kata tidak ada gunanya saat ini. Dia harus berurusan dengan serangannya terlebih dahulu. Dia mengarahkan jari-jari kakinya ke tanah dan dengan cepat mundur. Pada saat yang sama, tubuhnya bersinar dengan cahaya biru tua, dan putri salju kecil terpisah dari tubuhnya. Sosok wanita salju kecil itu sedikit berputar di udara dan seberkas cahaya biru tua melintas. Itu adalah pedang permaisuri Huo Yuhao yang tak tertandingi. Penampilan putri salju itu langsung menyebabkan suhu di sekitarnya turun secara signifikan. Sejak Huo Yuhao menyatu dengan star anise Mysterious Ice Grace, Ultimate Ice-nya telah meningkat dan sekarang bahkan lebih mendekati nol mutlak. Tang Wutong dipengaruhi oleh udara yang sangat dingin di udara, dan gerakannya sedikit tertunda. Namun, cahaya emas kebiruan dari tubuhnya juga langsung menjadi lebih kuat. Dia menyapu sayap naganya untuk melawan Huo Yuhao's Unparalleled Chill. Sebuah nada garing bergema, dan Tang Wutong turun dari langit. Gelombang dingin yang kuat dengan cepat menyebar ke tubuhnya melalui sayapnya. Kekuatan Ultimate Ice ditampilkan pada saat ini. Namun, Tang Wutong juga cukup mengesankan. Saat dia berteriak, lapisan percikan emas yang kuat bangkit dari tubuhnya, dan es tertinggi dari Huo Yuhao's Chill yang tidak tertandingi tidak dapat terus meresap ke dalam dirinya. Setelah ia memaksa Tang Wutong kembali dengan pedangnya, Huo Yuhao juga dengan cepat mundur. Dia bukan hanya master jiwa tipe penyerangan, tetapi juga master jiwa tipe kontrol. Memperluas jarak dengan lawannya adalah cara yang lebih baik baginya untuk bertarung. Namun, sangat sulit baginya untuk bertarung sekarang. Dia tidak bisa memaksakan diri untuk memegang Tang Wutong, karena dia terlihat sangat mirip Wang Donger. Cahaya terdistorsi berdesir di sekujur tubuhnya. Dia dengan cepat melepaskan interferensi spiritualnya, yang menyebabkan segala sesuatu di sekitarnya menjadi tidak jelas. Dingin yang kuat terus melonjak maju di daerah itu. Wanita salju kecil itu melayang di belakang Huo Yuhao,
dan dia melepaskan Snowy Dance of Ultimate Ice. Butiran-butiran salju besar mengepung tubuh Huo Yuhao dan dengan cepat menelan dia dan Tang Wutong dengan bantuan interferensi spiritualnya. Di bawah kendali sengaja Huo Yuhao, Snowy Dance of Ultimate Ice-nya tidak mencakup wilayah yang luas. Namun, suhu di wilayah ini langsung turun ke negatif 100 derajat Celcius, meskipun Huo Yuhao sengaja mengendalikan suhu. Kalau tidak, akan lebih rendah. Tang Wutong tiba-tiba merasa seolah-olah dia terjebak dalam domain ini. Namun, dia tidak panik, dan matanya bersinar cerah. Di dahinya, tanda trisula emas bersinar diam-diam sekali lagi, menambahkan lapisan cahaya keemasan di matanya. Tang Wutong mengeluarkan raungan naga nyaring. Saat dia berdiri di tempat, baju besi emas kebiruan diam-diam muncul di tubuhnya. Armor ini terbuat dari sisik naga berbentuk berlian biru dan menjabarkan sosok rampingnya dengan sempurna. Pauldronnya panjang, menonjol keluar dari kedua sisi bahunya. Sayap naganya melebar dan tampak lebih emas kebiru-biruan. Sinar cahaya berbentuk V keemasan melintas di sepanjang bagian armor yang menutupi perutnya, bahkan ada pola kupu-kupu yang menyebar. Seragamnya mengadopsi bentuk gelombang, seperti tepi sayap naganya. Cahaya emas kebiru-biruan melonjak dan menahan rasa dingin yang datang dari Snowy Dance of Ultimate Ice karya Huo Yuhao. Ini adalah keterampilan jiwa keempatnya, kepemilikan naga dewa. Sayap naga Tang Wutong tiba-tiba saling menempel dan naik tinggi di belakangnya. Cahaya emas kebiruan bersinar sangat terang padanya saat dia melepaskan Possession Dragon God-nya. Semua jejaknya tiba-tiba menghilang. Setelah ini, sebuah pedang besar berwarna emas kebiru-biruan yang panjangnya lebih dari 10 meter dan beberapa meter tiba-tiba muncul dan menebas ke arah kepala Huo Yuhao. Gangguan spiritualnya tidak berpengaruh pada dirinya. Ini adalah keterampilan jiwanya yang ketiga, Radiant Dragon God Slash. Saat itu diperkuat oleh kepemilikan Dragon God-nya, Slash Dragon God Slash-nya tiba-tiba menjadi sangat kuat. Sebelum kepingan salju di Snowy Dance of Ultimate Ice milik Huo Yuhao menyentuh bilah cahaya yang tajam, mereka sudah dihancurkan menjadi bubuk dan tersebar di udara. Huo Yuhao juga terungkap dalam wilayah kekuasaannya, menghadap langsung ke pedangnya. Namun, sesuatu terjadi yang membuat Tang Wutong tertegun. Huo Yuhao tidak menghindar saat dia menghadapi serangannya. Selanjutnya, dia benar-benar menutup matanya dan perlahan-lahan meninju-tinju kanannya ke pedangnya yang tajam. Untuk beberapa alasan, Tang Wutong tidak tahan untuk menyakiti Huo Yuhao ketika dia meninju keluar. Dia bahkan mengalami perasaan yang sangat aneh, dan secara tidak sadar mengurangi kekuatan serangannya. Jika Huo Yuhao tidak dapat menahan serangannya, dia masih bisa menariknya tepat waktu. Lagi pula, tidak ada permusuhan yang mendalam di antara mereka berdua. Meskipun dia marah bahwa Huo Yuhao telah memeluknya, dia tidak punya niat untuk membunuhnya. Dentang. Ketika tangan kanan Huo Yuhao bentrok dengan Radius Dragon God Slash miliknya, bilah besar itu berhenti di udara. Setelah itu, kristal es berlian yang terbentuk dari pincer Ice Empress Huo Yuhao dengan cepat hancur, mengungkapkan tangan kanannya yang telanjang. Namun, lapisan cahaya keemasan juga menyebar dari tinju kanan Huo Yuhao menuju Radiant Dragon God Slash milik Tang Wutong, sama seperti keduanya saling bertabrakan. Perasaan yang tak terlukiskan dan tak bisa dijelaskan ada di udara. Itu adalah kombinasi dari kesedihan dan kenangan yang tak terbatas. Sementara tinju Huo Yuhao telah berhenti, emosinya terus melonjak. Itu adalah Fist of Remembrance miliknya, sebuah tinju yang berisi perasaan zikir yang melonjak. Proyeksi cahaya Tang Wutong langsung menarik, dan dia melakukan jungkir balik di udara sebelum mendarat di tanah. Ketika kakinya menyentuh tanah, dia terhuyung 2 langkah ke belakang sebelum dia berhasil menstabilkan dirinya. Dia hanya bisa merasakan bahwa ada banyak sekali gambar melintas di benaknya, dan dia tiba-tiba dipenuhi dengan kesedihan yang luar biasa. Huo Yuhao tidak terhuyung mundur, tetapi darah segar menetes dari kepalan tangan kanannya. Sebelum mendarat di tanah, itu berubah menjadi butiran es berwarna merah darah di bawah pengaruh Ultimate Ice-nya. Ketika butiran es ini mendarat di tanah, mereka dihancurkan menjadi bubuk merah dan tersebar di mana-mana. Ketika dia membuka matanya lagi,
matanya dipenuhi dengan ingatan tanpa batas dan perasaan lembut. Itu seperti luka di tangan kanannya bukan miliknya. Donger, ini kamu. Kamu dongerku, Huo Yuhao bergumam pada dirinya sendiri. Kata-kata Niu Tian, pemimpin sekte Clear Sky Sect, bergema di benaknya sekarang. Donger baik-baik saja. Dia dirawat oleh ayahnya. Namun, dia bukan lagi Donger. Dia telah kehilangan sebagian ingatannya. Sementara Tang Wutong tidak bisa mengenalinya sekarang, ada tanda-tanda kemampuan Donger. Ketika dia melepaskan Possession Dragon God miliknya, cahaya Radiant Butterfly Goddess berbentuk V yang muncul di sayap naganya terus-menerus menceritakan hal-hal Huo Yuhao. Dia lebih tenang. Dia Donger, tapi dia mengubah namanya, dan lupa siapa aku. Tang Wutong tersentak sedikit, dan dia butuh beberapa saat untuk pulih dari niat tinju peringatan Huo Yuhao. Ketika dia menatapnya lagi, ada pandangan ngeri di matanya. Apa yang kamu lakukan padaku? Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dengan lembut. Aku tidak melakukan apapun padamu. Kamu hanya merasakan zikir dalam diriku. Petik 2. Tang Wutong memiliki pandangan waspada di matanya saat dia mendengus. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Jangan biarkan aku melihatmu lagi. Setelah dia mengatakan itu, sayap naganya terbuka lagi, dan dia naik ke udara sebelum terbang menuju Danau Sigat. Ekspresi Huo Yuhao berubah lembut ketika dia memperhatikannya kembali. Donger, apakah Anda benar-benar melupakan saya? Bahkan jika Anda punya, lalu apa? Saya bersedia untuk mengejar Anda lagi dan membawa Anda dekat dengan saya lagi melalui cinta saya untuk Anda. Anda pasti akan melihat saya di masa depan, dan Anda akan terus melihat saya. Apapun yang terjadi, aku tidak akan membiarkanmu meninggalkan sisiku lagi. Saya akan menggunakan hidup saya dan segalanya untuk melindungi Anda. Donger, apakah Anda Wang Donger atau Tang Wutong? Anda harus menjadi istri saya. Petik 2. Air mata sekali lagi mengalir dari matanya. Namun, air mata mereka bahagia sekarang. Wang Donger tertidur lelap, Wang Qiwer mengorbankan dirinya, dan Shrek diserang oleh gelombang buas. Serangkaian pukulan berat ini telah memoles hatinya. Dia telah menyembunyikan kelemahan internalnya dan mencoba menghadapi semuanya dengan ulet. Namun, dia masih manusia. Ketika dia melihat adik laki-lakinya, Dai Luoli dan merasakan kehangatan kekeluargaan, hatinya yang dingin dan ulet sedikit meleleh. Dan saat ini, segala sesuatu di dunia tampaknya dipenuhi dengan kehidupan dan segalanya menjadi indah ketika ia melihat Tang Wutong, yang harus menjadi Wang Donger. Bagaimana dengannya? Apakah Anda berhasil mengatakan sesuatu? Sebuah suara yang baik hati bertanya. Huo Yuhao berbalik dan melihat Penatua Suan. Penatua Suan berjalan ke arahnya perlahan dan terkekeh, dia tidak mengenalimu lagi. Namun, itu benar-benar masih dia. Petik 2. Huo Yuhao juga tersenyum dan dengan cepat mengusap air mata dari wajahnya, ya. Bahkan jika dia tidak mengakuinya, dan telah melupakanku, dia masih dongerku. Ini adalah fakta yang tidak dapat diubah. Aku akan membuatnya mengingatku. Petik 2. Penatua Suan tersenyum, dia datang ke Shrek seminggu yang lalu untuk mewawancarai peran pengajar. Setiap dari kita tercengang ketika kita melihatnya, dan berpikir bahwa dia adalah donger. Namun, dia mengatakan bahwa dia bukan donger, tetapi Tang Wutong. Dia tidak tahu ada orang bernama Wang Donger. Dia sangat berbeda dari Donger dalam banyak aspek, termasuk jiwa bela dirinya. Namun, aku bisa dengan jelas melihat bayangan Donger padanya. Saya ingat Anda menyebutkan bahwa Donger tertidur lelap. Apakah Anda pergi dan menemukannya? Huo Yuhao mengangguk, dan menceritakan pertemuannya dengan Clear Sky Sect. Penatua Suan menarik senyum di wajahnya dan mengernyitkan alisnya sedikit sebelum berkata, jika ini masalahnya, dia harus menjadi donger. Hanya saja, apakah Anda merasakan jejak donger padanya? Ada juga Qiwer. Kiers. Huo Yuhao sedikit gemetar, dan dengan cepat mengingat situasi ketika dia telah bertarung dengan Tang Wutong sebelumnya. Dia ingat kekuatannya, dan jiwa bela dirinya. Seperti kata pepatah, orang di tempat bingung, sementara penonton melihat dengan jelas. Kata-kata Penatua Suan dengan cepat mengingatkannya. Jika Huo Yuhao harus menggambarkan jiwa bela diri Tang Wutong,
dia harus mengatakan bahwa itu adalah kombinasi dari naga emas Wang Qiwer dan Dewi Kupu-Kupu Wang Donger. Bagaimana mungkin? Donger adalah pemimpin sekte muda dari Clear Sky Sect, sementara Qiwer adalah kaisar binatang yang menguntungkan. Bagaimana mungkin? Penatua Suan memiliki pandangan bijaksana di wajahnya ketika dia berkata, tampaknya tidak dapat dipercaya, tetapi Wang Qiwer adalah binatang kaisar yang menguntungkan. Dia mengendalikan kekuatan takdir. Mungkinkah perasaannya terus ada dengan rohnya setelah dia meninggal, dan kekuatan rohnya berhasil menyatu dengan Donger. Akibatnya, Donger bangun dan mencapai keadaannya saat ini. Yu Hao, kamu harus mengerti bagaimana jiwa bela diri yang ajaib. Bahkan setelah ribuan tahun penelitian, akademi kami masih tidak dapat menyelesaikan beberapa teka-teki. Misalnya, mengapa manusia memiliki jiwa bela diri, dan dalam kondisi apa jiwa bela diri bermutasi? Bagaimana jiwa bela diri diwarisi? Melalui ayah atau ibu seseorang? Semua ini tampak seperti pertanyaan sederhana, tetapi tidak ada yang memiliki jawaban yang pasti untuk mereka. Tidak ada yang mustahil di dunia ini. Namun, saya khawatir Anda harus mencari tahu sendiri rahasia Tang Wutong. Petik 2. Oh, terima kasih. Tidak peduli apa, aku akan mencari tahu apa yang terjadi padanya. Penatua Suan, saya bergegas kembali karena saya memiliki sesuatu yang penting untuk dilaporkan kepada Anda. Petik 2. Penatua Suan segera menjadi serius. Apakah Anda berbicara tentang Kekaisaran Sun Moon yang memulai perang begitu tiba-tiba? Apakah Anda di Star Luo Empire? Petik 2. Huo Yuhao mengangguk dan menjawab, ya, saya tidak hanya di Star Luo Empire. Saya bahkan berada di tempat yang tidak jauh dari pegunungan Mingdou. Petik 2. Penatua Suan mengangkat tangannya dan menghentikannya berbicara lebih jauh. Dia berkata, mari kita kembali ke Paviliun Dewa Laut terlebih dahulu. Setelah mereka mencapai Paviliun Dewa Laut, Huo Yuhao menyapa pohon emas dengan membungkuk seperti biasa, sebelum mengikuti Penatua Suan masuk. Keduanya duduk di meja konferensi yang biasanya digunakan untuk pertemuan di tingkat pertama. Huo Yuhao mulai menggambarkan semua yang telah dia lihat dan dengar setelah mengatur pikirannya. Pada saat yang sama, dia menyembunyikan hubungannya dengan White Tiger Duke, dan tidak berbicara tentang bagaimana dia menyelamatkannya. Dia hanya menggambarkan situasi perang. Penatua Suan menjadi muram ketika dia mendengarkan kata-kata Huo Yuhao. Penatua Suan mengerutkan alisnya dan berkata, mereka menciptakan pengalihan, dan target mereka sebenarnya adalah Kekaisaran Jiwa Surgawi. Kami belum menerima berita apapun dari Kerajaan Jiwa Surgawi. Mereka mendapat dukungan dari sekte tubuh di sana. Mungkin tidak akan mudah untuk menjatuhkan mereka. Petik 2. Huo Yuhao tertawa getir. Aku juga berharap demikian. Namun, hanya Legiun Insinyur Jiwa Sun Moon Empire yang hadir ketika mereka menyerang Star Luo Empire. Gereja Roh Kudus hilang. Saya sedikit skeptis pada waktu itu. Setelah saya mencoba mencari tahu, saya menyadari bahwa kemungkinan sekte tubuh akan menghadapi Gereja Roh Kudus. Gereja Roh Kudus memiliki Kaisar Naga Douluo Long Xiaoyao dan banyak penguasa roh jahat lainnya. Jika mereka benar-benar melawan sekte tubuh, aku takut sekte tubuh mungkin tidak dapat melawan mereka. Selain itu, saya tidak berpikir Kekaisaran Jiwa Surgawi bahkan sebanding dengan Kekaisaran Bintang Luo dalam hal kekuatan. Mereka tidak akan bisa bertahan lama jika mereka benar-benar terlibat dalam perkelahian. Kekaisaran Sun Moon tidak hanya memiliki 3 meriam jiwa stasioner kelas 9. Situasinya sangat mengerikan sekarang. Penatua Suan, haruskah akademi kita? Penatua Suan berkata, tunggu di sini. Saya akan segera menelepon untuk konferensi. Petik 2. Baik. Penatua Suan berdiri, dan lapisan cahaya kuning yang kuat bersinar dari tubuhnya. Tiba-tiba, seluruh paviliun berdesir dengan lapisan cahaya keemasan redup. Tanda hubung. Di luar paviliun Dewa Laut, pohon emas bersinar terang, dan lingkaran cahaya emas mulai bergelombang. Undulasi spiritual tak berbentuk dan aura istimewa pohon emas mulai menyebar. Sosok-sosok dengan cepat dan diam-diam memasuki paviliun Dewa Laut. Yang pertama tiba adalah semua tua-tua yang tinggal di paviliun Dewa Laut. Penatua Song, Penatua Zhuang, dan yang lainnya dengan cepat mengalir turun dari tingkat yang lebih tinggi.
Penatua Song tidak bisa tidak bertanya ketika dia datang ke tingkat pertama. Penatua Suan, apa yang terjadi? Bukankah kita baru saja mengadakan konferensi kemarin, dan memutuskan untuk terus mengamati perang? Mengapa ada konferensi lain hari ini? Petik 2. Sebelum dia selesai berbicara, dia melihat Huo Yuhao berdiri. Ketika dia fokus padanya, dia mengerti bahwa Huo Yuhao pasti telah membawa kembali beberapa informasi baru. Song Elder, Elder Zuang, Huo Yuhao mengambil beberapa langkah ke depan dan menyapa semua tetua dengan hormat. Pada saat ini, Zhang Lexuan sudah bergegas. Saat dia memasuki paviliun Dewa Laut, dia juga menyapa semua tetua. Setelah ini, Yan Shaoze, Xian Liner, Qian Duoduo dan Kai Meier juga tiba. Terlepas dari pemimpin sekte Tang Sekte Bei Bei, yang diberi kursi di meja di paviliun Dewa Laut, sisanya sudah tiba. Zhang Lexuan tampak jauh lebih mampu sekarang dibandingkan sebelumnya. Lebih jauh, dia telah melupakan semua perasaan masa lalunya setelah pengalamannya di lembah pertanyaan cinta Yin Yang, dan sekarang tampak jauh lebih ceria. Namun, dia masih belum menemukan pasangan. Dia terlalu luar biasa, sehingga hanya ada beberapa orang yang berani mengejarnya. Sebelum Huo Yuhao pergi terakhir kali, dia telah mendengar bahwa tidak akan lama sebelum dia mencapai peringkat 90. Dia akan menjadi Douluo berjenjang termuda di Akademi Shrek hingga saat ini. Kakak senior tertua, Huo Yuhao juga menyapa Zhang Lexuan. Dia tersenyum dan berkata, saya mendengar dari Bei Bei bahwa Anda pergi berkeliaran. Apakah Anda tahu ada orang baru di akademi kami yang terlihat seperti Donger dan Kiwer? Kalau dipikir-pikir, kita semua bingung. Dia bersikeras bahwa dia adalah Tang Wutong. Lebih jauh lagi, hal yang aneh adalah bahwa jiwa bela dirinya berbeda dari Kiwer dan Donger. Yuhao, apa kamu tahu apa yang sedang terjadi? Petik 2. Huo Yuhao tertawa getir saat dia menggelengkan kepalanya. Dia menjawab, saya tidak tahu. Saya mencoba yang terbaik untuk memahami apa yang sedang terjadi, juga. Petik 2. Saat mereka berbicara, Bei Bei juga akhirnya tiba. Ketika pohon emas membuat panggilan-pemanggilan, seorang penatua akan dapat merasakannya dengan segera, selama mereka berada di area tersebut. Sementara Bei Bei sedikit terlambat, itu karena dia lebih jauh daripada yang lain. Bei Bei kaget melihat Huo Yuhao. Dia dengan cepat menyapa para tetua lainnya sebelum duduk di samping Yuhao. Dia dengan lembut berkata, junior kecil, kamu di sini karena Tang Wutong, kan? Siapa yang memberitahumu? Kami ingin memberitahu Anda, tetapi kami tidak dapat menemukan cara untuk berkomunikasi dengan Anda. Petik 2. Huo Yuhao tertawa getir. Senior tertua, aku benar-benar tidak di sini untuknya. Namun, saya sudah bertemu dengannya. Mari kita bicarakan dia setelah konferensi. Petik 2. Baiklah, Bei Bei mengangguk. Penatua Suan batuk dan mengalihkan perhatian semua orang kepadanya. Karena semua orang ada di sini, kita akan mulai. Yuhao, maukah kamu menceritakan apa yang kamu katakan padaku sebelumnya kepada semua orang? Petik 2. Iya. Huo Yuhao mulai dengan bagaimana ia bergabung dengan militer Star Luo Empire. Dia menghindari berbicara tentang tujuannya untuk bergabung, dan terutama berbicara tentang apa yang terjadi setelah Kekaisaran Sun Mun memulai perang. Sama seperti Penatua Suan, para penatua yang lain menjadi serius setelah mendengarkannya. Kota Shrek dan Akademi Shrek telah berkembang secara signifikan karena Pagoda Roh. Jika ini terus berlanjut, Akademi akan mencapai ketinggian baru segera, dan pengaruh Akademi di benua itu akan tumbuh semakin kuat. Namun, Kekaisaran Sun Mun telah memulai perang saat ini. Selain itu, mereka bahkan dengan ganas menghancurkan garis pertahanan barat laut Kekaisaran Bintang Luo. Saat ini, mereka telah mengadopsi strategi perang, dan kemungkinan sudah mengancam Kekaisaran Jiwa Surgawi. Kota Shrek sekarang terletak di tengah persimpangan antara tiga kerajaan di benua Douluo. Begitu situasinya menjadi tidak menguntungkan bagi Kekaisaran Jiwa Surgawi, Kota Shrek kemungkinan akan terlibat juga. Bagaimanapun, Kota Shrek terletak di dalam wilayah Kekaisaran Jiwa Surgawi. Penatua Suan memberi isyarat kepada Huo Yuhao untuk duduk. Setelah itu, dia menatap tua-tua lainnya. Semuanya, tolong ceritakan pendapatmu.
Menurutmu apa yang harus dilakukan Akademi mengenai situasi ini sehingga kita bisa menstabilkannya? Petik 2. Penatua Song berkata, situasinya sekarang masih belum jelas. Informasi yang dibawa Yu Hao harus akurat. Namun, kita tidak tahu sejauh mana kekaisaran jiwa surgawi terlibat dalam perang. Sementara kekuatan kekaisaran jiwa surgawi tidak sebanding dengan kekaisaran bintang Luo, mereka masih salah satu dari 3 kerajaan di benua Dou Luo. Mereka juga memiliki fondasi yang kuat dan bantuan dari sekte tubuh. Bahkan jika kekaisaran matahari bulan menyerbu mereka, saya rasa kekaisaran jiwa surgawi harus dapat bertahan selama beberapa waktu. Saat ini, kita harus menjaga status quo sebagai cara untuk menghadapi semua perubahan di sekitar kita. Pada saat yang sama, kita harus mempercepat pengembangan kita sendiri, dan mencoba yang terbaik untuk mendapatkan informasi dari garis depan sebelum kita memutuskan apa yang harus dilakukan. Petik 2. Setelah mendengar kata-kata Penatua Song, banyak dari para penatua mengangguk setuju. Yan Shaoze juga mengatakan, saya setuju dengan pendapat Penatua Song. Setelah mengalami pasang surut binatang sebelumnya, Akademi juga telah sangat terpengaruh. Meskipun kami telah menarik banyak bakat luar biasa dari berbagai kerajaan di benua untuk bergabung dengan kami karena pagoda roh kami masih memerlukan waktu untuk mengkonsolidasikan semuanya. Mengingat situasi Akademi saat ini, aku juga merasa bahwa kita tidak boleh terburu-buru terlibat dalam perang. Secara pribadi, saya merasa bahwa kita harus meningkatkan fokus kita pada Departemen Alat Jiwa kita dan Sekte Tang. Selain itu, kita harus menjadikannya prioritas untuk melengkapi tentara pertahanan kota Shrek dan membangun legiun rekayasa jiwa kita sendiri.